Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita belajar Al-Quran Hadis di kelas 11, materi tentang Quran Surat Al-Qasas ayat 77 mengenai etos kerja. Sebelumnya kita pelajari terlebih dahulu ayat yang berkaitan dengan etos kerja. Salah satunya adalah Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Simak baik-baik bacaan berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataakallahu ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Baik, nanti kalian pelajari kembali bacaannya dan diulang-ulang. Lanjut kita pada kosakata arti dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi dan carilah. Ataakallah yang telah dianugerahkan kepadamu. Wala tansa, janganlah kamu lupakan. Nasibaka, bagianmu. Wala tabghi, janganlah kamu berbuat al-fasad, kerusakan. Terjemahan dari Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada penjelasan ayat ini, bahwasanya orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kekayaan yang berlimpah, perbendaharaan harta yang banyak, serta nikmat yang banyak, hendaklah ia memanfaatkan di jalan Allah, patuh dan taat pada perintahnya, dengan cara mendekatkan diri kepadanya untuk memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan janganlah seseorang itu berbuat kerusakan di bumi, berbuat jahat kepada sesama makhluk Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah tidak akan menghormati mereka, dan Allah tidak akan memberikan ridho dan rahmatnya. Seperti yang dijelaskan pada awal ayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar membuat keseimbangan antara usaha untuk memperoleh keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi. Tidak mengejar salah satu dengan cara meninggalkan yang lainnya. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya memenuhi keperluan duniawi dan memenuhi keperluan ukhrawi, yang hanya mengejar akhirat. Diulangi lagi. Nabi Muhammad SAW sangat mencela orang yang hanya mengejar akhirat dengan meninggalkan duniawi, apalagi menjadi beban orang lain dalam masalah nafkah. Untuk itu, tetap ada keseimbangan di dalam bekerja dan di dalam beribadah. Pada Quran Surat Al-Qasas ayat 77 ini dapat diambil beberapa hikmah. Yang pertama, senantiasa menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Yang kedua, sungguh dalam ibadah dan bekerja. 3, senantiasa berbuat baik dan tidak berbuat kerusakan.
Yang keempat, giat dan bekerja dalam mencari rezeki. Selanjutnya, selalu melakukan pekerjaan dengan niat yang tulus untuk mendapatkan rahmat Allah. Kemudian, yakin dalam hatinya bahwa kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas akan berbuah manis di akhirat. Terakhir, menjadikan pekerjaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Selanjutnya kita lanjutkan hadis tentang etos kerja. Bisa kalian buka di dalam LKS-nya, ya, hadis tentang etos kerja. Bagaimana terjemahan hadisnya adalah disampaikan kepada kami oleh Hisham bin Ammar dari Ismail bin Ayyas, dari Bahir bin Sa'ad, dari Khalid bin Ma'dan, dari Al-Miqdad bin Ma'di Karib Az-Zubaydi, dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya sendiri, dan apa yang diinfakkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri, dan anak serta pembantunya adalah sedekah. Penjelasan hadis tentang etos kerja ini, bahwasannya hadis ini merupakan motivasi dari Nabi Muhammad SAW kepada kaum muslimin untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Kita dilarang oleh Nabi Muhammad SAW hanya bertopang dagu dan berpangku tangan mengharap rezeki yang datang dari langit. Kita mesti giat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik untuk diri dan keluarga. Bahkan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada yang lebih baik dari usaha seseorang kecuali hasil kerjanya sendiri. Hal ini tentunya juga bukan sembarangan kerja, tetapi pekerjaan yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat. Nilai mulia dari hasil kerja bukan hanya dari sisi memperolehnya saja, termasuk juga turut membelanjakannya untuk anak, istri, dan pembantu, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa luhur ajaran Islam yang sangat mendukung para pemeluknya untuk giat bekerja. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW juga pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang sangat indah sekaligus memotivasi kita untuk memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk itu, di dalam bekerja kita senantiasa untuk ikhlas, berdoa agar apa yang kita lakukan untuk dunia ini juga bermanfaat dan di akhirat mendapatkan nilai pahala. Demikianlah